Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5122 dan datang. Setelah itu, mereka mencari di antara reruntuhan dan menjara apapun yang mereka bisa. Sayang sekali dia tidak menemukan harta karun yang bermutu lebih tinggi. Misalnya, dia belum menemukan pengobatan dewa tingkat asal yang paling canggih, pengobatan kuasi abadi, atau senjata kuasi abadi. Namun, harta karun lainnya juga berlimpah, terutama 1000 ramuan suci tingkat asal. Nilainya sangat mengejutkan. Menurut perjanjian, Lu Ming mengambil setengahnya. Ada lebih dari 500 batang ramuan dewa tingkat asal, puluhan ribu kristal abadi, dan banyak senjata dewa tingkat asal dan senjata dewa tingkat asal yang rusak. Kali ini dapat dikatakan dia kembali dengan muatan penuh. Para senior, junior ini akan kembali ke alam dewa Changqing untuk berkultivasi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan pergi. Lu Ming, lain kali kau harus membantuku jika ada situs warisan yang cocok. Kata seorang lelaki tua, yang lainnya juga menatap Lu Ming dengan penuh harap. Saat ini, kekuatan tempur Lu Ming terlalu penting. Selain itu, Lu Ming dapat melihat kelemahan beberapa batasan. Dengan bergabungnya dia, mereka dapat mencari Lu Ming untuk banyak relik yang tidak dapat mereka jelajahi. Bahkan jika mereka membagi setengah keuntungan dengan Lu Ming, mereka tetap akan mendapat keuntungan besar. Ambil contoh tempat ini, tanpa Lu Ming, tidak akan mudah bagi mereka untuk melanggar batasan dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Tidak perlu membicarakan tentang menghancurkannya. Jika orang-orang dari Kosmos Agung Mosang datang, mereka mungkin harus pergi dengan wajah tertutup debu. Mereka bahkan tidak akan punya kesempatan. Tentu saja, jika ada reruntuhan yang cocok, silakan temukan aku. Kata Lu Ming. Kata-katanya tulus. Kali ini, mereka hanya keluar dari relik dan mereka sudah mendapatkan begitu banyak. Ini hanyalah rumah seorang jenderal dari dinasti Langit Matahari Biru. Siapa yang tahu berapa banyak harta karun yang ada di reruntuhan yang sangat penting ini? Misalnya, ibu kota surgawi dinasti Matahari Biru, jika tidak dihancurkan dan dilestarikan, harta karun di dalamnya pasti akan mengejutkan. Sayangnya, banyak dari reruntuhan ini telah diambil alih oleh orang-orang dari alam semesta luar. Terlebih lagi, situs warisan penting itu sangat berbahaya. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia tidak bisa masuk sama sekali. Dia akan mati jika dia bergerak. Oleh karena itu, Lu Ming lebih peduli daripada orang-orang ini tentang lokasi warisan yang cocok. Setelah Lu Ming kembali ke alam Dewa Changqing, ia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Ia memurnikan kristal abadi dan ramuan dewa tingkat asal dan mulai menerobos ke tahap akhir alam asal. Basis kultivasinya terus-menerus mendalam dan terkonsolidasi. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Akan tetapi, basis kultivasi Lu Ming masih berada di alam asal tingkat menengah dan belum menembus ke alam asal tingkat akhir. Sepertinya saya sudah mencapai titik jenuh. Seperti yang diharapkan, saya tidak bisa terus berkembang hanya dengan mengandalkan sumber daya. Lu Ming bergumam, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit untuk ditingkatkan. Setelah mencapai timbal balik, akan terlalu sulit untuk ditingkatkan. Faktanya, banyak origin yang terjebak di level tertentu dan akan sulit ditembus dalam jangka waktu lama. Alam asal tidak hanya membutuhkan sumber daya, tetapi juga pencerahan. Begitu seseorang memiliki pemahaman menyeluruh tentang alam asal, mereka secara alami akan mampu membuat terobosan. Alasan mengapa Lu Ming mampu menerobos dan mencapai alam asal tingkat menengah sepenuhnya karena anugerah dari samudera semesta. Sekarang, dia terjebak. Lu Ming memahami bahwa ini adalah hal yang wajar. Jika seseorang dapat berkembang tanpa batas dengan mengandalkan sumber daya, keturunan para ahli top tidak perlu berkultivasi. Mereka dapat menjadi ahli top dengan mengandalkan sumber daya. Keturunan para ahli top tersebut, seperti keturunan atau murid para kultivator abadi, pasti tidak akan kekurangan sumber daya. Namun pada kenyataannya, tidak semudah itu. Keturunan para ahli tingkat atas itu juga perlu mengendalikan diri, bertarung, dan memahami. Orang yang berbeda membuat pilihan yang berbeda. Beberapa orang akan pergi ke medan perang besar dan membunuh orang lain. Mereka akan memperoleh pencerahan dalam medan perang besar dan mengendalikan diri dalam situasi hidup dan mati. Beberapa orang memilih mengasingkan diri untuk jangka waktu yang panjang dan perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan mereka selama bertahun-tahun.
Ada juga orang-orang yang akan menjelajahi dunia, merasakan perubahan-perubahan dalam hidup, memoles kondisi pikiran mereka, dan mencari peluang untuk menerobos. Setiap orang punya pilihan yang berbeda. Lu Ming keluar dari pengasingannya dan berhenti berkultivasi. Dia tahu bahwa dia telah mencapai titik kemacetan. Mustahil untuk menerobosnya dengan memurnikan kristal abadi atau ramuan suci tingkat asal. Bahkan dengan bakatnya, dia akan membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi dalam pengasingan. Apa yang paling kurang darinya saat ini adalah waktu. Waktu tidak menunggu saya. Lu Ming berencana untuk keluar dan berlatih sendiri. Dia juga akan menjelajahi beberapa situs warisan dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Begitu ia berhasil mencapai tahap akhir timbal balik, ia akan membutuhkan banyak sumber daya di masa mendatang. Selain timbal balik yang terlambat, jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai puncak timbal balik yang terlambat akan lebih mengejutkan. Setelah Lu Ming keluar dari pengasingannya, ia menghubungi beberapa tetua di alam Dewa Changqing. Para tetua sangat gembira dan mengundang Lu Ming untuk menjelajahi reruntuhan bersama mereka. Lu Ming menghabiskan sisa waktunya di berbagai situs peninggalan. Dia menjelajahi 5 hingga 6 reruntuhan. Tentu saja, situs warisan itu tidak terlalu berbahaya. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, ia hampir tidak memiliki pesaing. Bahkan jika ada orang-orang dari alam semesta luar yang bersaing, mereka bukanlah lawan Lu Ming. 8 klan di tanah terlarang tidak lagi menimbulkan masalah bagi Lu Ming. Mereka tampaknya takut padanya. Namun, Lu Ming tahu bahwa tidak mungkin 8 klan di tanah terlarang benar-benar takut padanya. Mereka hanya bersembunyi dan menunggu. Ketika malapetaka asal-usul berakhir dan orang-orang yang lebih kuat terbangun, mereka pasti tidak akan membiarkan Lu Ming pergi. Setelah menjelajahi begitu banyak reruntuhan, hasil panennya sangat besar. Lu Ming telah mengumpulkan sejumlah besar kristal abadi dan ramuan suci tingkat asal. Lu Ming bahkan telah memperoleh 3 ramuan dewa tingkat asal yang terbaik. Secara keseluruhan, ia memiliki 15 ramuan dewa tingkat asal terbaik. Selain itu, ia juga memperoleh senjata kuasa celestial. Sayangnya, senjata itu rusak karena telah dihancurkan pada era terakhir. Namun, ini adalah senjata semi-abadi. Meskipun rusak, nilainya masih mengejutkan. Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan senjata surgawi tingkat asal. Lu Ming menyimpannya dengan sungguh-sungguh. Begitu saja, 30 tahun berlalu. Pada saat ini, masih ada sekitar 250 tahun sebelum berakhirnya malapetaka besar asal-usul. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan kesengsaraan besar semakin melemah. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi sebelum timbal balik tahap tengah dan di atasnya akan dapat bangkit dan bergerak bebas. Akan tetapi, Lu Ming belum mengalami kemajuan dan kultivasinya masih tertahan di batas tahap tengah alam asal. Namun, Lu Ming menerima pesan dari Mulan saat ini. Lu Ming tertegun saat melihat pesan itu. Dandan ada di sini. Itu benar. Pesan Mulan jelas. Dandan berada di alam Dewa Azure. Bukankah Dandan berada di alam semesta timur? Mengapa dia tiba-tiba datang ke alam semesta barat? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Lu Ming segera kembali ke wilayah suci Changqing dan melihat Dandan membual kepada Mulan dan Feng Ling. Dandan, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Lu Ming langsung bertanya saat melihat Dandan. Tentu saja aku mengambil formasi teleportasi kuno. Kata Dandan. Bukankah formasi teleportasi kuno itu meledak? Lu Ming bingung. Memang hancur, tapi siapa orang di depanmu ini? Dia adalah seorang jenius formasi langka sejak zaman kuno. Setelah bertahun-tahun meneliti, aku berhasil memperbaiki formasi teleportasi itu. Oleh karena itu, aku mengikuti jalan teleportasi kuno di sini untuk melihat bagaimana keadaanmu. Saya tidak menyangka ini. Saya hampir mati ketakutan saat datang ke sini. Mengapa ada begitu banyak ahli di sini? Saya hampir terpanggang hidup-hidup. Saya bersusah payah mencari berita Anda dan menemukan Anda di sini. Kata Dandan. Bab 5123, kembali ke pasukan penghancur surga. Dandan mengomel, matanya memang menampakkan ekspresi ketakutan. Dia benar-benar ketakutan. Ini karena alam semesta barat terlalu hidup. Para ahli alam asal ada di mana-mana. Itu sama sekali berbeda dari alam semesta timur. Meskipun makhluk-makhluk di alam asal tahap awal kini dapat bergerak bebas, hanya 3 ras di daerah terlarang dan suku manusia surgawi yang dapat bergerak di alam semesta timur dengan asal-usul tertentu.
Ras lain tidak memiliki banyak energi asal manusia. Namun, alam semesta di barat penuh dengan sumber daya alam. Kura-kura ini hampir mati ketakutan. Ia mengira bahwa ia telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu dan tiba di tanah purba di era sebelumnya. Anda sebenarnya telah memperbaiki formasi transportasi kuno. Lu Ming menampakkan ekspresi terkejut. Bukankah itu berarti dia bisa kembali kapan saja? Jika dia tidak memiliki platform transportasi kuno, dia harus melewati zona hampa. Itu tidak akan mudah dan akan memakan waktu lama. 3 klan di tanah terlarang berasal dari kekosongan itu. Kamu tidak tahu siapa aku. Itu hanya platform teleportasi biasa. Bagaimana bisa itu benar-benar membuatku bingung. Aku hanya menghabiskan sedikit waktu lagi. Dandan berkata dengan bangga, hidungnya hampir mengarah ke atas. Bagaimana surga menghancurkan perkemahan angkatan darat? Ketiga klan tidak menyerang daerah terlarang, kan? Lu Ming terus bertanya. Inilah yang paling dikhawatirkannya. Lagi pula, keluarga dan teman-temannya semua berada di surga untuk menghancurkan perkemahan army. Tidak apa-apa. Meskipun banyak kultivator timbal balik awal dari 3 ras di daerah terlarang dan suku manusia surgawi telah terbangun dan berjalan bebas dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak menyerang pasukan penghancur surga. Lagi pula, kita juga memiliki kultivator timbal balik awal yang telah terbangun. Dengan formasi tingkat asal, kita tidak perlu khawatir tentang keselamatan kita sendiri. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menerobos pertahanan kita. Selain itu, mereka juga takut pada kultivator yang lebih kuat di pasukan penghancur surga. Begitu mereka bangun, mereka akan berada dalam masalah serius. Dandan menjelaskan. Lu Ming merasa lega. Masuk akal. Dandan telah menyiapkan susunan tingkat asal yang lengkap bertahun-tahun yang lalu. Lebih jauh lagi, susunan itu diaktifkan oleh entitas tingkat asal. Kekuatan susunan tingkat asal itu pasti sangat mengejutkan. Lu Ming telah mengalaminya sebelumnya. Selain itu, ada juga kultivator timbal balik tahap tengah, akhir, dan puncak di pasukan penghancur surga. Jika mereka dipaksa untuk bangkit, kekuatan penghancur mereka akan sangat mencengangkan. 3 klan di tanah terlarang mungkin juga takut. Akan tetapi, dia tidak dapat bertahan lama dalam situasi ini. Setelah kesengsaraan besar asal-usul berakhir, tentara penghancur surga pasti akan berada dalam bahaya. Tidak diragukan lagi bahwa ada eksistensi di luar alam asal di 3 klan di daerah terlarang, dan ada ahli yang telah melampaui alam kesengsaraan abadi. Belum lagi 3 ras di tanah terlarang, bahkan suku manusia surgawi pun memiliki eksistensi seperti itu. Ketika saatnya tiba, pasukan penghancur surga pasti tidak akan mampu melawan. Di puncak tentara penghancur surga, mereka hanya memiliki 49 asal, yang bahkan tidak mendekati sekarang. Mengenai apakah ada keberadaan di atas alam asal, Lu Ming tidak begitu yakin. Namun, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kalaupun ada, jumlahnya tidak akan banyak. Lu Ming menduga bahwa Tang Feng dan kereta terbang itu kemungkinan besar merupakan eksistensi yang telah melampaui asal-usul. Akan tetapi, jumlah mereka terlalu sedikit, dan mereka pasti tidak akan mampu menghentikan ketiga klan di daerah terlarang. Yang paling membuat Lu Ming khawatir adalah kemungkinan besar ada dewa dewasa sungguhan di tanah terlarang. Kalau tidak, daerah itu tidak akan ditakuti oleh semua ortodoksi dan menjadi daerah terlarang di zaman benua primitif. Begitu sosok jalan abadi muncul, tak seorang pun dapat menghentikannya. Oleh karena itu, Lu Ming berencana untuk memindahkan keluarga dan teman-temannya ke alam Dewa Changqing, dan bahkan seluruh pasukan penghancur langit ke alam Dewa Changqing. Ada banyak manusia di pasukan penghancur surga. Bahkan ras lainnya adalah makhluk asli dari alam semesta purba, jadi dia yakin bahwa ahli alam Dewa Changqing tidak akan menolaknya. Alam Dewa Changqing memiliki formasi dan segel yang kuat, seharusnya ia mampu melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, Lu Ming berspekulasi bahwa alam Dewa Changqing juga memiliki seorang tokoh tingkat Dao abadi yang bertanggung jawab. Seharusnya aman di alam Dewa Changqing. Di masa lalu, sangat sulit untuk mencapai hal ini. Bahkan jika Lu Ming menggunakan cincin kekacauan, tidak akan mudah melakukannya. Ruang di dalam Chaos Ring terbatas, dan pasukan penghancur surga sangat besar dengan terlalu banyak makhluk hidup. Bahkan jika mereka menggunakan Chaos Ring untuk mengangkut mereka, itu tidak akan dapat dilakukan sekaligus. Itu harus dilakukan beberapa kali. Jika mereka melewati zona hampa, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu lama.
Ini terjadi setelah dia berhasil menembus alam asal. Kalau tidak, akan lebih sulit lagi. Lu Ming menyampaikan pemikirannya dan Mulan, Huang Ling, dan Dandan tentu saja mengangguk setuju. Mereka berempat segera berangkat. Awalnya Lu Ming ingin membiarkan Mulan dan Feng Ling tinggal di wilayah suci Changqing untuk berkultivasi. Namun, kedua gadis itu sudah pergi terlalu lama dan keluarga serta teman-teman mereka semuanya ada di alam semesta timur. Mereka tidak bisa tinggal dan bersikeras untuk kembali bersama Lu Ming. Tak lama kemudian, mereka berempat tiba di pintu masuk jalur teleportasi kuno. Pintu masuk ini merupakan perhentian terakhir Lu Ming saat ia tiba di alam semesta barat. Mulan dan Feng Ling juga telah diteleportasi ke sini ke alam semesta barat. Setelah kembali, kedua wanita itu merasakan banyak emosi. Mereka merasa bahwa ini bukanlah akhir dari jalur transmisi kuno. Mungkin hanya ada satu titik di tengah. Namun, jalur yang terus menurun itu rusak karena suatu alasan. Tebakan ini sejalan dengan rencana Lu Ming. Lu Ming juga merasa bahwa ini bukanlah akhir dari jalur teleportasi kuno. Adapun kemana titik akhir itu mengarah, ia baru dapat mengetahuinya kemudian ketika ia punya waktu. Mereka berempat melangkah ke jalur teleportasi dan menuju ke alam semesta di timur. Setelah beberapa saat, mereka dipindahkan ke suatu tempat yang aneh. Ada sebuah rumah batu kecil di sana. Aku tidak tahu di mana senior yang menciptakan jalur teleportasi kuno itu berada. Saat itu, dia meninggalkan sejumlah keberuntungan di sini. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin kita berdua bisa mencapai prestasi seperti sekarang? Mulan mendesah. Saat itu, dia dan Feng Ling telah memperoleh kekayaan besar di sini. Mereka telah diubah oleh cairan giok takdir dan disublimasikan hingga ke titik ekstrim. Bakat dan potensi mereka telah meningkat pesat. Tentu saja, mereka juga memperoleh beberapa harta karun lainnya. Namun, harta karun tersebut terlalu berharga, dan mereka tidak tahu cara menggunakannya. Mereka telah menunjukkannya kepada Lu Ming sebelumnya, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Mereka berhenti di sini sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah berteleportasi berulang kali, mereka akhirnya kembali ke alam semesta di timur. Kemudian, mereka menuju surga untuk menghancurkan perkemahan army. Tak lama kemudian, mereka kembali ke perkemahan. Lu Ming kembali. Sebelum Lu Ming mencapai perkemahan pasukan penghancur langit, dia ditemukan oleh orang-orang pasukan penghancur langit. Berita itu langsung menyebar. Dari kejauhan, Lu Ming dapat melihat bahwa perkemahan pasukan penghancur surga diselimuti oleh susunan yang sangat besar. Tidak diragukan lagi, itu adalah susunan tingkat asal yang lengkap. Terlebih lagi, saat Lu Ming memperluas indera spiritualnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada asal-muasal yang menjaga beberapa posisi penting dalam susunan tingkat asal ini. Begitu musuh yang kuat mendekat, esensi ini akan mengaktifkan formasi dan meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Suara mendesing. Begitu Lu Ming tiba, sejumlah besar tokoh terbang keluar dari surga dan menghancurkan perkemahan tentara. Lu Ming, Tuan Muda, Lu Ming tersenyum. Dia melihat Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Gelembung, dan lainnya. Tentu saja, ada juga beberapa ahli alam asal. Kalau dipikir-pikir, Lu Ming sudah meninggalkan dunia barat selama ratusan tahun. Tentu saja, semua orang sangat khawatir dan khawatir. Mereka tentu saja sangat gembira bertemu satu sama lain. Bab 5124 Transfer. Namun, ketika Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya melihat Mulan dan Huang Ling, mereka sangat gembira. Mulan dan Huang Ling sudah lama pergi dan tidak ada kabar sama sekali. Semua orang takut sesuatu akan terjadi pada kedua gadis itu. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming benar-benar dapat menemukan mereka. Lu Ming, kultivasimu. Tiba-tiba seseorang berseru tak percaya. Orang yang berbicara adalah Yang Mulia Raja Ke. Raja Ke yang dimuliakan asal-usulnya merupakan seorang ahli alam asal tahap awal dari tentara penghancur surga. Para pembangkit tenaga listrik alam asal lainnya dari tentara penghancur langit juga menatap Lu Ming dengan kaget. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya hanyalah Master Dewa Puncak, jadi mereka tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi Lu Ming secara pasti. Namun, Yang Mulia asal dan yang lainnya samar-samar dapat merasakannya. Lu Ming hanya berdiri di sana dengan santai, tetapi dia memberi mereka perasaan seberat gunung dan tak terduga. Dan EBSP, keberadaan dewa yang surgawi tidak akan pernah memberi mereka perasaan seperti itu.
Hanya mereka yang berada di alam asal yang bisa merasakannya, dan kultivasi mereka mungkin lebih tinggi dari mereka. Tapi bagaimana itu mungkin? Beberapa ratus tahun yang lalu, Lu Ming hanya berada di alam dewa surgawi. Hanya dalam beberapa ratus tahun, Lu Ming telah menembus alam asal. Dan EBSCP, ini bukanlah hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah bahwa mereka berada di bawah kesengsaraan asal mula yang besar. Di bawah kesengsaraan asal mula yang besar, makhluk-makhluk dewa surgawi tidak dapat menembus asal mula. Bagaimana Lu Ming bisa mencapai alam asal? Tidak, tidak mungkin. Itu jelas bukan asal muasalnya. Aku salah. Atau mungkin Lu Ming punya semacam harta karun, itulah sebabnya aku punya ilusi ini. Raja bergumam pada dirinya sendiri. Asal-usul lainnya serupa. Para senior, belum lama ini, Lu Ming cukup beruntung untuk menerobos ke alam asal. Lu Ming menjawab sambil tersenyum. Apa? Para ahli alam asal hampir menggigit lidah mereka. Mereka menatap Lu Ming dengan linglung. Mereka semua tercengang. Apa yang dikatakan Lu Ming? Apakah dia benar-benar berhasil menembus alam asal? Bagaimana ini mungkin? Meskipun Raja Kedan yang lainnya sudah tua dan hidup lama, mereka hanya tahu sedikit tentang peristiwa di era sebelumnya. Mereka tidak tahu apapun tentang apapun di luar alam semesta. Oleh karena itu, dia tidak menyangka bahwa dia bisa menerobos malapetaka asal mula utama. Dia hanya berpikir bahwa mustahil untuk menerobos malapetaka asal mula utama. Oleh karena itu, sekarang setelah Lu Ming telah menghancurkan pemahaman mereka, orang dapat membayangkan betapa terkejutnya mereka. Lu Ming, kau sudah berhasil menembus alam asal. Xian Yanxing dan yang lainnya juga sangat terkejut. Tentu saja, yang terjadi selanjutnya adalah kegembiraan yang besar. Tuan muda selalu begitu kuat. Mata Qiu Yue berbinar-binar seperti bintang. Saya berhasil karena keberuntungan. Ayo, masuk dan bicara. Kata Lu Ming. Semua orang memasuki perkemahan tentara penghancur surga. Sua-sua-sua. Ketika mereka memasuki surga yang menghancurkan perkemahan angkatan darat, kekosongan itu terbuka. Ada lebih banyak orang yang menerobos kekosongan dan masuk. Tak perlu dikatakan, mereka semua berada di alam asal. Jumlah mereka lebih dari 10. Mereka semua adalah ahli timbal balik awal dari tentara penghancur surga. Ada lebih dari 40 asal-usul di tentara penghancur surga, tetapi setengahnya berada pada tahap awal alam asal. Ketika orang-orang ini muncul, mereka mengamati Lu Ming dengan indera spiritual mereka. Mereka semua terkejut dan tidak percaya. Itulah esensinya. Sungguh luar biasa. Di bawah kesengsaraan besar asal mula, dia benar-benar menerobos surga. Dia benar-benar seorang jenius. Asal-usul itu semuanya mendesah. Salam, para senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Sama-sama, sama-sama. Kita sudah selevel sekarang, jadi tidak perlu memanggilku senior. Tidak buruk, kata esensi itu. Bagi para pembudidaya, yang terpenting adalah kultivasi, bukan usia. Itu karena semua makhluk di alam asal hidup selama alam semesta ada. Selama alam semesta ada, mereka akan abadi. Bagi mereka, waktu bukanlah hal yang penting. Semuanya tergantung pada kultivasi. Jika tingkat kultivasi mereka sama, mereka akan berasal dari generasi yang sama. Lu Ming, apa saja yang telah kamu alami di dunia barat selama ini? Xian Yanxing bertanya. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi Lu Ming untuk menerobos ke asal-usulnya. Dia pasti telah melalui banyak hal. Lu Ming secara singkat menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. Baik Xian Yanxing, Qiu Yue, maupun kultivator timbal balik lainnya, mereka semua tercengang. Karena banyak hal yang dibicarakan Lu Ming telah merusak pemahaman mereka. Sebenarnya ada penyintas ras manusia dari era terakhir. Jadi, benar-benar ada alam semesta luar. Kini, lorong kosmik telah benar-benar terbuka. Banyak origin yang tidak dapat menahan haru dan berseru dengan suara pelan. Pada saat yang sama, ekspresi mereka sangat berat. Sungguh musim gugur yang penuh peristiwa. Meskipun orang-orang dari kosmos luar masih berada di kosmos barat dan belum memasuki kosmos timur, ini hanya masalah waktu. Ada juga banyak reruntuhan di alam semesta timur, dan orang-orang dari alam semesta luar pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Pada saat itu, alam semesta di timur juga akan kacau. Aku kembali kali ini untuk memindahkan pasukan penghancur surga ke alam Dewa Changqing. Bagaimana menurutmu? Lu Ming melihat berbagai asal-usul. Baiklah, saya setuju.
Saya juga setuju. Hampir tanpa diskusi apapun, asal-usulnya semua mengangguk. Memang tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Kini, dengan datangnya era besar, bala tentara penghancur surga bagaikan sebuah perahu kesepian yang terapung di lautan luas, yang sewaktu-waktu dapat ditelan ombak. Alam Dewa Changqing adalah ras manusia di era terakhir. Ia memiliki fondasi yang kuat dan master yang kuat, jadi jauh lebih aman daripada pangkalan tentara penghancur surga. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak setuju. Kalau begitu, mari kita semua mulai mobilisasi dan melakukan persiapan. Kata Lu Ming. Asal-usul mengangguk dan pergi untuk memobilisasi tentara penghancur surga. Perkemahan tentara penghancur surga terdiri dari potongan-potongan besar benua, dan sejumlah besar makhluk hidup tinggal di sana. Tidak mudah untuk memindahkannya, dan itu akan memakan waktu. Selanjutnya, Lu Ming pergi menemui orang tuanya, Lu Shen Huang dan yang lainnya. Sangat cepat, beberapa bulan telah berlalu. Persiapan awal tentara penghancur surga telah selesai. Sejumlah besar makhluk hidup memasuki cincin kekacauan. Tentu saja, keluarga dan teman-teman Lu Ming telah lama memasuki ring kekacauan. Tentu saja, aku tidak bisa membawa semuanya sekaligus. Lu Ming bergumam. Menurut skala ini, dibutuhkan paling sedikit 3 kali untuk menghilangkan semuanya. Ketika cincin kekacauan hampir sepenuhnya dilengkapi, Lu Ming berangkat. Dia mengikuti jalur teleportasi kuno dan kembali ke wilayah suci Changqing. Mulan dan Huang Ling kembali ke alam Dewa Biru Langit bersama Lu Ming. Karena mereka lebih mengenal alam Dewa Biru Langit, mereka akan membutuhkan bantuan mereka untuk perencanaan masa depan. Setelah kembali ke alam Dewa Changqing, Lu Ming menghubungi beberapa kenalannya. Untungnya, ada seseorang di alam Dewa Changqing. Tak lama kemudian, 2 orang tua datang. Mereka adalah 2 orang ahli alam asal. Sekarang, Lu Ming sangat akrab dengan asal-usul alam Dewa Changqing. Awalnya, beberapa dari mereka memiliki pendapat tentang Lu Ming. Sekarang, kesan mereka terhadap Lu Ming telah berubah drastis. Saudara Lu Ming, ada apa? Kata seorang lelaki tua. Seperti ini, Lu Ming menjelaskan tujuan kedatangannya. Untuk memindahkan begitu banyak makhluk dari tentara penghancur surga, hal itu pasti telah diatur oleh para petinggi alam Dewa Changqing. Para tetua ini merupakan petinggi alam Dewa Changqing. Bab 5125, Leluhur. Kamu ingin memindahkan sejumlah besar makhluk hidup ke alam Dewa Changqing. Ketika kedua lelaki tua itu mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Hati Lu Ming sedikit mencelos. Mungkinkah mereka berdua tidak setuju? Seharusnya tidak. Belum lagi hubungannya dengan keduanya, bagian dalam alam Dewa Changqing sangat luas dan jarang penduduknya. Ada banyak tanah kosong tanpa makhluk hidup. Seharusnya mudah untuk menampung pasukan penghancur surga. Pihak lain seharusnya tidak keberatan. Melihat ekspresi Lu Ming, kedua tetua itu tahu bahwa Lu Ming telah melakukan kesalahan. Lu Ming, jangan salah paham. Bukannya kami tidak setuju kamu memindahkan makhluk hidup lain. Lagi pula, kamu bilang ada banyak manusia di sana. Mereka semua punya darah manusia. Bagaimana mungkin kita tidak setuju? Namun, situasinya sekarang agak aneh. Seorang pria tua menjelaskan. Ada yang tidak beres. Apa maksudmu? Lu Ming bertanya. Itu karena beberapa anggota klan yang lebih lemah diam-diam pindah keluar wilayah suci Azure yang pucat. Orang tua tadi melanjutkan. Orang-orang dari alam Dewa Changqing juga bergerak. Hati Lu Ming hancur. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah alam Dewa Changqing juga berbahaya? 2 orang senior, apa kabar? Lu Ming bertanya. Kita tidak tahu detailnya. Yang kita tahu, ini perintah dari para leluhur. Kata lelaki tua lainnya. Urutan leluhur. Lu Ming tahu bahwa ada beberapa leluhur di alam Dewa Azure pucat. Mereka jelas merupakan ahli tingkat atas dan tak terduga. Di akhir era purba, ketika daratan utama runtuh, mereka adalah orang-orang yang memimpin 100.000 manusia untuk bersembunyi di alam Dewa Azure pucat dan melestarikan garis keturunan ras manusia. Perintah leluhur itu tentu saja bukan tanpa alasan. Dia pasti merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Lu Ming, jika kau punya pertanyaan, kami bisa membawamu menemui para leluhur. Sebenarnya, para leluhur sudah lama ingin bertemu denganmu. Kata seorang lelaki tua, bertemu dengan sang leluhur. Mata Lu Ming berbinar dan dia langsung mengangguk. Dia tentu tahu bahwa yang bertemu dengan leluhur itu bukanlah leluhur alam Dewa Biru pucat. Karena dia bisa bergerak bebas,
mungkin itu adalah kesadaran leluhur. Mulan dan Huangling tetap tinggal sementara Lu Ming mengikuti kedua tetua itu ke kedalaman alam Dewa Changqing. Di sini, ada beberapa istana kuno. Itu adalah tempat leluhur Changqing mengasingkan diri. Itu biasanya merupakan area terlarang. Tanpa izin, tidak seorang pun diizinkan datang ke sini. Ketika mereka tiba, mereka juga dihentikan. Namun, kedua lelaki tua itu membisikkan beberapa patah kata dan mereka diizinkan lewat. Mereka memasuki istana yang terluas. Orang bisa melihat ada beberapa altar kuno di tengah istana. Kedua lelaki tua itu membungkuk hormat ke altar dan berkata, para keturunan memberi penghormatan kepada para leluhur. Lu Ming meminta pertemuan. Asyik. Tiba-tiba, dua altar bergetar dan memancarkan cahaya redup. Kemudian, dua sosok muncul di altar. Dapat dilihat bahwa sosok itu hanyalah ilusi dan tidak nyata. Namun, aura yang terpancar darinya sangat luas dan tak terduga. Di bawah aura ini, Lu Ming merasa seperti seekor semut di hadapan dua naga surgawi. Itu adalah seorang pria tua berambut putih yang mengenakan jubah putih. Ada pula seorang wanita tua berambut putih, tetapi dia tampak sangat muda, seperti wanita berusia 20-an. Namun, matanya memperlihatkan perubahan hidup yang tak ada habisnya. Lu Ming dari generasi junior memberi penghormatan kepada dua senior. Lu Ming membungkuk hormat. Dia tahu bahwa kedua orang ini adalah dua leluhur dari alam Dewa Changqing. Lu Ming memiliki kesan yang baik terhadap leluhur alam Dewa Changqing. Saat itu, 8 klan dari tanah terlarang telah mengepung alam Dewa Azure Abu-Abu dan menangkap orang-orangnya di mana-mana. Mereka menggunakan mereka untuk mengancam alam Dewa Azure Abu-Abu agar menyerahkan Lu Ming. Akan tetapi, kesadaran leluhur alam Dewa Azure terwujud dan jelas ingin melindungi Lu Ming. Kedua leluhur itu mengamati Lu Ming dengan cermat dan merasa puas. Bagus, bagus, bagus. Di lingkungan seperti itu, dia benar-benar memiliki prestasi seperti itu. Dia benar-benar bakat yang tak tertandingi. Umat manusia sangat beruntung. Kata wanita tua berambut putih itu. Bakat seperti itu langka bahkan di zaman tanah yang belum ternoda. Ada harapan bagi kebangkitan umat manusia. Kata tetua berambut putih itu. Para senior, kalian terlalu baik. Lu Ming berkata dengan rendah hati. Apa yang ingin Anda tanyakan kepada kami? Wanita tua berambut putih itu bertanya. Senior, beginilah. Lu Ming segera memberitahukan kepadanya tentang rencananya untuk memindahkan makhluk-makhluk dari langit dan menghancurkan pasukan iblis. Tidak tepat untuk mentransfernya ke sini sekarang. Saya khawatir kita harus mentransfernya lagi segera. Wanita tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Senior, ku dengar alam dewa biru yang pucat itu diam-diam memindahkan beberapa orang. Apakah itu berbahaya? Lu Ming bertanya. Benar sekali. Kita telah berspekulasi bahwa bencana akan menimpa alam Dewa Changqing dalam waktu dekat. Tentu saja, itu mungkin tidak benar, tetapi kita harus bersiap terlebih dahulu. Jika tidak, begitu bencana menimpa kita, umat manusia tidak akan punah. Kata wanita tua berambut putih itu. Ekspresi wajah Lu Ming sedikit berubah dan hatinya hancur. Bencana telah terjadi. Jika leluhurnya menggambarkannya sebagai bencana, itu mungkin akan sangat mengerikan. Jika mereka pindah, seluruh klan mereka akan dimusnahkan. Itulah sebabnya para ahli alam Dewa Changqing diam-diam memindahkan mereka yang kultivasinya lebih rendah terlebih dahulu. Maka keluarganya dan teman-temannya tidak dapat dipindahkan ke alam Dewa Changqing. Senior, apa yang terjadi? Mengapa ada bencana di alam Dewa Changqing? Lu Ming terus bertanya. Nanti aku kasih tahu ya, biar kamu nggak khawatir. Toh, ini mungkin nggak akan terjadi. Itu cuma spekulasi kita. Wanita tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Ada beberapa benua di luar wilayah suci Azure yang pucat. Benua-benua itu sangat tersembunyi dan telah disiapkan dengan banyak susunan. Benua-benua itu relatif aman. Keluarga dan teman-temanmu semuanya dapat dipindahkan ke sana. Kata lelaki tua berambut putih lainnya. Terima kasih, para senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Karena alam Dewa Biru Pucat telah memindahkan sebagian besar manusia ke tempat-tempat itu, mereka pasti aman. Kalau tidak, leluhur alam Dewa Biru Pucat tidak akan melakukan tindakan yang tidak perlu seperti itu. Baiklah, kalian boleh pergi. Ngomong-ngomong, Lu Ming, ku dengar kau mengatakan bahwa organisasimu disebut Tentara Penghancur Surga. Ingat, kau tidak boleh menggunakan nama itu lagi.
Apapun yang terjadi, kau harus menghilangkan kata Tian, atau akan terjadi bencana. Sebelum pergi, wanita tua berambut putih itu memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Senior, kenapa bisa begitu? Lu Ming bertanya. Hatinya terasa berat, karena beberapa leluhur telah mengatakannya, ini pasti masalah serius. Itu karena kamu telah melanggar tabu besar. Di masa depan, jika kamu dapat meninggalkan alam semesta purba dan mengembara di lautan alam semesta, kamu secara alami akan mengerti. Ingat, kamu harus berubah. Jika tidak, sesuatu yang mengerikan akan terjadi, dan tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Ekspresi wanita tua berambut putih itu sangat serius. Lu Ming bahkan bisa melihat sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Lu Ming merasakan hawa dingin di hatinya. Para leluhur ini diduga sebagai makhluk transenden atau makhluk abadi. Bahkan orang-orang seperti itu pun memiliki ketakutan di mata mereka, jelaslah betapa seriusnya masalah ini. Lu Ming menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan mengingat hal ini. Bab 5126, Tindak Lanjut dari Jalur Teleportasi Kuno. Lu Ming lalu mengucapkan selamat tinggal kepada kedua tetua itu dan pergi. Lu Ming, kami akan membawamu ke tempat pemindahan, kata seorang lelaki tua. Setelah itu, mereka bertemu dengan Mulan dan Feng Ling dan meninggalkan alam Dewa Changqing, menuju lokasi pemindahan. Berpindah-pindah seperti ini, kapan ini akan berakhir? Dalam perjalanan, Lu Ming mendesah dalam hatinya. Sejak ia menapaki jalan kultivasi, orang tua, sanak saudara, serta sahabat-sahabatnya kerap kali mengikutinya kemana-mana. Mula-mula, ia dipindahkan dari benua belantara suci, lalu dari Ciliokosem kecil ke sungai astral yang kacau di alam semesta purba, lalu ke dinasti suci kehampaan yang besar, dan lalu ke perkemahan tentara penghancur surga. Ini karena mereka tidak punya pilihan. Jika mereka tidak mentransfernya, mereka akan berada dalam bahaya. Sejak ia melangkah ke dunia kultivasi, ia telah bekerja keras untuk berkultivasi. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Sayangnya, kultivasi tampaknya tidak ada habisnya. Setiap kali ia akan mencapai puncak, ia akan belajar tentang alam yang lebih tinggi dan wilayah yang lebih besar, dan lebih banyak ahli akan muncul. Misalnya, Samudra Jagat Raya telah muncul. Lu Ming merasa sangat lelah. Ya Dewa, aku harap Samudra Semesta adalah wilayah yang paling luas. Tidak mungkin ada wilayah yang lebih luas lagi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa berkultivasi lagi. Lu Ming meratap dalam hatinya. Lu Ming, ada apa? Sepertinya kamu sedang banyak pikiran. Mulan tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat ekspresi Lu Ming yang penuh perhatian. Huang Ling juga melihat ke atas. Tidak apa-apa, aku hanya sedang berpikir berlebihan. Lu Ming tersenyum dan menggelengkan kepalanya pelan, menyingkirkan pikiran-pikiran tak jelas itu dari benaknya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Di depannya ada kekosongan yang tidak berbeda dengan kekosongan di alam semesta lainnya. Sebuah formasi ilusi. Indra tajam Lu Ming memberitahunya bahwa sebuah formasi ilusi telah terbentuk di sini. Seperti yang diduga, ketika ia mengaktifkan pola Daemon King Tirk, ia menemukan bahwa kekosongan alam semesta yang luas dipenuhi dengan rune yang padat. Rune-rune ini saling terjalin membentuk formasi ilusi besar, menyembunyikan pecahan-pecahan benua. Orang bisa melihat sosok-sosok berkelebat di benua itu dari waktu ke waktu. Kami di sini, ikuti kami. Kedua tetua itu memimpin Lu Ming dan yang lainnya dan terbang maju. Kedua tetua itu memegang kartu arai di tangan mereka. Ketika mereka mendekati formasi ilusi itu terbuka secara alami dan mereka memasukinya. Lalu, beberapa bagian benua muncul di hadapan mereka. Total ada 3 pecahan benua, tetapi itu jelas bukan pecahan benua biasa. Itu seharusnya terbentuk dari banyak pecahan benua yang berkumpul bersama, dan wilayahnya sangat luas. Mereka dapat disebut sebagai pecahan benua besar, dan luas tiap pecahan benua lebih besar dari pangkalan angkatan darat penghancur langit. Tempat ini tidak buruk. Lu Ming memperlihatkan senyum tipis. Dapat dilihat bahwa negara Dewa Changqing telah mempersiapkan diri sejak lama. Tempat ini berada di ujung alam semesta dan tersembunyi. Selain itu, lapisan formasi didirikan di sekitarnya. Dia tidak hanya menyiapkan susunan ilusi, tetapi dia juga menyiapkan susunan pertahanan tingkat asal yang berat dan susunan ofensif. Meskipun lingkungan kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan alam Dewa Changqing,
namun itu sudah cukup sebagai tempat berlindung. Tidak banyak manusia di alam Dewa Changqing. Di sini sangat luas. Lu Ming, kau bisa memilih tempat untuk menempatkan orang-orangmu. Kata seorang lelaki tua. Lu Ming melirik beberapa kali lalu terbang menuju pecahan besar di sebelah kiri. Belum ada seorang pun dari alam Dewa Changqing yang memindahkan sebidang tanah ini. Lu Ming memilih tempat yang bagus dan melepaskan orang-orang di cincin kekacauan. Kenapa dia tidak membiarkan semua orang tinggal di Chaos Ring? Karena dia punya banyak musuh. Akan lebih berbahaya jika mereka mengikutinya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia dan cincin kekacauan itu jatuh ke tangan orang lain, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Ini bukan pertama kalinya mereka pindah, jadi mereka mulai membuat pengaturan dan membangun gedung. Satu persatu, istana dibangun. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak. Mulan dan Huang Ling akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Lu Ming menuju ke alam semesta di timur sendirian. Oleh karena itu, Lu Ming menghabiskan waktu setahun untuk memindahkan anggota tentara penghancur langit ke 3 benua di alam Dewa Changqing. Setelah semua orang tenang, Lu Ming merasa tenang. Dengan cara ini, bahkan jika orang-orang dari alam semesta luar bergegas ke alam semesta timur, bahkan jika sejumlah besar ahli dari 3 ras di daerah terlarang terbangun, dia tidak akan khawatir. Tentu saja, Lu Ming juga memberitahu para petinggi pasukan penghancur langit tentang peringatan dari kedua leluhur alam Dewa Changqing. Wajah para petinggi berubah serius setelah mendengarnya. Dari apa yang dikatakan Lu Ming, kedua leluhur itu mungkin adalah orang-orang dari Dao Abadi. Jika orang-orang seperti itu begitu serius, mereka harus menganggapnya serius. Pada akhirnya, setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mengganti nama Tentara Penghancur Langit menjadi Aliansi Purba. Artinya sederhana saja, mereka adalah aliansi makhluk asli dari alam semesta purba. Setelah itu, Lu Ming tidak kembali ke alam Dewa Changqing. Sebaliknya, ia tetap tinggal untuk berkultivasi, menemani keluarganya, dan mengajar murid-muridnya. Dalam sekejap mata, beberapa tahun lagi telah berlalu. Pada hari ini, Mulan dan Feng Ling datang mencari Lu Ming bersama. Lu Ming, mungkin ada beberapa kemajuan di jalur teleportasi kuno. Kata Mulan. Benar-benar, mata Lu Ming berbinar dan dia terkejut. Mereka menduga bahwa jalur teleportasi kuno itu belum mencapai ujungnya. Mungkin saja jalur itu putus di tengah jalan. Namun, mereka tidak pernah menemukan jalur teleportasi berikutnya. Sekarang, mereka telah menemukannya. Kau lihat, Huang Ling mengeluarkan liontin giok. Tepatnya, setengah bagian. Separuh lainnya dari liontin giok itu sekarang bersinar dengan cahaya merah tua. Separuh liontin giok ini adalah salah satu peluang yang kami peroleh di jalur transportasi kuno. Namun, sebelumnya tidak bereaksi sama sekali. Hari ini, separuh liontin giok ini tiba-tiba bereaksi. Kami pikir itu ada hubungannya dengan jalur transportasi kuno. Kata Mulan, ayo pergi. Kita tinggalkan tempat ini dan lihat keluar. Kata Lu Ming, ada lapisan-lapisan formasi di sekitar pecahan-pecahan itu, yang kemungkinan besar akan memengaruhi liontin giok itu. Benar saja, ketika mereka meninggalkan tempat ini dan tiba di kehampaan alam semesta di luar sana, cahaya dari liontin giok itu menjadi semakin cemerlang. Liontin itu berdengung dan bergetar, lalu terbang secara otomatis, menunjuk ke suatu arah. Mungkin ini benar-benar terkait dengan jalur teleportasi kuno. Ayo kita pergi dan melihatnya. Kata Lu Ming. Ketiganya terbang ke arah yang ditunjukkan oleh liontin giok tersebut. Setelah lebih dari 10 hari, liontin giok tersebut langsung terbang menuju kehampaan. Kekosongan itu memang tampak seperti kekosongan. Bahkan ketika Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar, dia hanya bisa melihat kekosongan dan tidak ada yang lain. Namun, separuh liontin giok itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Riak muncul di udara, dan sebuah altar muncul. Altar itu tampak sangat kuno, seolah-olah telah tersembunyi di kedalaman kehampaan untuk waktu yang sangat lama. Altar itu baru muncul sekarang. Orang bisa melihat bahwa ada separuh batu giok lainnya di atas altar. Pada saat ini, batu giok itu direkatkan dengan separuh liontin batu giok lainnya. Kemudian, batu giok itu terbang ke arah Huang Ling dan menghilang di dahinya. Bab 5127, Akhir dari jalur teleportasi. Liontin giok ini sebenarnya dapat menyehatkan jiwa, meningkatkan pemahaman, dan membantu dalam memahami teknik asli. Huang Ling berkata dengan heran.
Saudari Feng Ling, selamat. Mulan berkata dengan tulus. Kala itu, mereka berdua telah memperoleh sejumlah rejeki dan sejumlah harta, yang kemudian dibagi rata di antara mereka. Misalnya, Mulan memiliki harta karun lain. Misalnya, permata itu sangat dalam. Sejauh ini, mereka hanya berhasil mempelajarinya sedikit. Lagi pula, bukanlah masalah kecil untuk dapat membantu alam Dewa Changqing membuka segelnya. Ayo pergi. Kita akan menyusuri altar dan melihat-lihat. Kata Lu Ming. Kemudian, mereka bertiga melangkah ke altar. Altar itu aktif dan mereka pun menghilang. Pada saat berikutnya, mereka tiba di sebuah benua kecil. Benua kecil ini tersembunyi di kedalaman kehampaan. Dari luar, kecil kemungkinan mereka akan dapat melihat atau menemukannya. Ada juga altar di sini. Mereka melangkah ke altar, yang kemudian aktif dan mereka menghilang lagi. Begitu saja, mereka melalui lebih dari 10 teleportasi berturut-turut dan akhirnya tiba di tempat yang aneh. Di depan mereka, yang ada hanyalah kegelapan. Mereka tampak berada di kehampaan yang gelap. Di dalam kehampaan yang gelap, ada jalan kuno yang membentang jauh ke depan. Di ujung jalan kuno itu, ada pintu batu. Itu kuno dan penuh jejak waktu. Mungkinkah orang yang menciptakan jalur teleportasi kuno ada di pintu batu ini? Kalian tetaplah di sini. Aku akan masuk dan melihatnya. Lu Ming berkata pada Mulan dan Feng Ling. Tidak, kami akan pergi bersama. Ya, mari kita pergi bersama. Mulan dan Feng Ling berkata serempak. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Lu Ming? Dia takut akan ada bahaya di balik pintu batu itu dan ingin menjelajahinya sendirian. Pada akhirnya, Lu Ming tidak dapat membujuk kedua gadis itu dan hanya setuju untuk pergi dan menyelidiki bersama. Mereka bertiga memasang lapisan pertahanan di sekeliling mereka dan kemudian melangkah melewati pintu batu bersama-sama. Saat berikutnya, mereka tampaknya telah memasuki dunia yang benar-benar baru. Setelah melangkah melewati pintu batu, mereka melihat benua yang luas. Benua ini sepenuhnya berada dalam kehampaan yang gelap, terisolasi dari dunia luar. Barangkali, ia berada di suatu tempat di alam semesta purba, tetapi ia berada di kedalaman kehampaan dan tidak dapat dilihat dari luar. Dunia ini sunyi dan sunyi senyap. Tak ada satupun makhluk hidup, bahkan satupun tanaman. Hanya ada beberapa puncak tinggi yang berdiri tegak di tanah. Tidak, itu bukan puncaknya. Mereka bertiga menyipitkan matanya. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah makam yang sangat besar. Di depan makam, ada batu nisan. Hanya saja makam-makam itu terlalu besar. Dari kejauhan, makam-makam itu tampak seperti gunung. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Di ujung jalur transportasi kuno, sebenarnya ada banyak makam besar. Dunia ini sangat kacau, dipenuhi aura yang menakutkan. Ekspresi Mulan serius. Itu berasal dari makam-makam besar itu. Kata Huang Ling. Mereka bisa merasakan ki yang mengerikan keluar dari makam-makam itu. Seolah-olah ada setan tertinggi yang tinggal di setiap makam. Mungkin ada makhluk mengerikan yang terkubur di makam-makam besar ini. Mereka bertiga berspekulasi. Ledakan. Lu Ming memimpin dan melangkah maju beberapa langkah. Kemudian dia berhenti dan merasakannya dalam diam. Setelah beberapa lama, Lu Ming berkata, aura yang mengerikan itu mengandung kemauan dari seorang ahli yang tak tertandingi. Selain itu, kekosongan itu mungkin tampak mati dan sunyi, tetapi di dalamnya tersembunyi kekuatan hidup yang kuat. Daerah ini mungkin merupakan tanah keberuntungan bagi kita. Kita dapat menempa tubuh dan jiwa kita di sini dan memperkuat kultivasi kita. Dunia ini mengandung aura yang mengerikan, dan makhluk hidup apapun yang memasukinya akan tertekan olehnya. Jika kultivasi seseorang tidak cukup, mereka akan langsung dilenyapkan oleh ki. Namun, jika seseorang cukup kuat untuk memblokir aura ini, mereka dapat menggunakannya untuk melatih diri. Aura ini tampaknya dipancarkan oleh seorang ahli tertinggi. Aura ini dapat menembus ke dalam tubuh seseorang. Aura ini tidak hanya dapat meredam keinginan spiritual seseorang, tetapi juga dapat memoles tubuh dan jiwa fisik seseorang. Pada saat yang sama, ada kekuatan hidup tertinggi yang tersembunyi di dalam kehampaan. Dalam keheningan, ada kehidupan. Itu adalah tempat terbaik untuk berkultivasi. Mulan dan Huang Ling juga melangkah maju beberapa langkah untuk berdiri berdampingan dengan Lu Ming. Namun, wajah mereka berdua sedikit pucat dan jelas bahwa mereka sedang tidak dalam kondisi yang baik. Nama saya Lu Ming,
dan saya di sini untuk memberi penghormatan. Apakah ada senior di sini? Luming menangkupkan tinjunya dan berkata, suaranya menyebar jauh dan luas. Ada makam-makam besar di sini, jadi mustahil bagi orang-orang di makam-makam besar itu untuk memanjat keluar dan membangun jalur teleportasi kuno. Kemungkinan besar ada makhluk hidup yang tinggal di area ini. Suara Luming bergema tetapi dia tidak mendapat jawaban apapun. Luming dan dua orang lainnya saling memandang. Mereka bisa melihat keraguan di mata masing-masing. Mungkinkah tidak ada seorang pun di sini? Atau apakah orang yang menciptakan jalur teleportasi kuno juga jatuh? Aku Luming. Junior adalah Mulan. Junior ini adalah Huangling. Kali ini, mereka bertiga menangkupkan tangan dan berbicara pada saat yang sama. Jangan teriak-teriak, aku dengar kok. Duh, aku sudah tua, pendengaranku sudah tidak sebagus dulu lagi. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari kedalaman dunia. Suaranya penuh dengan perubahan kehidupan, seolah berasal dari era sebelumnya. Jantung Luming dan kedua orang lainnya berdetak kencang. Memang ada makhluk hidup di sini. Dari era manakah makhluk ini berasal? Bagaimanapun, dari jalur teleportasi kuno, itu sudah lama sekali. Mungkin, itu bisa ditelusuri kembali ke alam dewa yang baru mulai, awal dari zaman ini. Setelah sekian lama, seorang lelaki tua berjalan keluar dari kedalaman benua. Lelaki tua itu bungkuk dan mengenakan jubah linen abu-abu. Rambutnya putih, dan wajahnya penuh kerutan dalam. Matanya berawan, tetapi Luming dan dua orang lainnya dapat melihat perubahan hidup, kesepian, dan kesedihan di matanya yang berawan. Seolah-olah itu tidak dapat diselesaikan dalam satu era. Salam, senior. Saya Luming, Mulan, dan Fengling. Luming dan dua orang lainnya membungkuk lagi. Mereka tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang manusia. Sebenarnya ada seorang tetua manusia yang tinggal di sini. Mereka bertiga tidak berani ceroboh. Tetua ini kemungkinan besar adalah eksistensi yang selamat dari era sebelumnya. Setelah sekian tahun, akhirnya ada teman kecil di sini. Kata lelaki tua itu. Matanya yang gelap mengamati Luming dan dua orang lainnya, seolah-olah dia sedang menilai mereka. Namun, tatapannya hanya tertuju pada Mulan dan Fengling sebentar sebelum akhirnya berhenti pada Luming. Pada saat itu, matanya yang keruh memancarkan cahaya menyilaukan yang berkali-kali lebih terang dari matahari. Pada saat ini, mata lelaki tua itu seakan berubah menjadi dua alam semesta, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melayang ke atas dan ke bawah serta benua-benua yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Aura yang sangat mengerikan menyebar, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Orang tua itu menarik kembali aura ini dan matanya menjadi keruh lagi. Luming dan dua orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Aura yang dipancarkan lelaki tua itu secara tidak sengaja terlalu mengerikan. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah sedang dihancurkan oleh aura ini. Untungnya, lelaki tua itu mampu menahan diri pada waktunya. Lumayan. Nggak ngangka kalau kesayangan surga kayak kamu bisa lahir di era ini. Lumayan. Lelaki tua itu berkata, lumayan, beberapa kali. Dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik, dan kesedihan di matanya tampak sedikit menghilang. Bab 5128, Orang Tua yang Menjaga Kuburan. Senior terlalu baik, junior malu. Luming berkata dengan rendah hati. Anak kecil, kamu tidak perlu bersikap rendah hati. Bahkan di zaman benua primitif, orang seperti kamu jarang ada. Mungkin tidak ada satupun di zaman ini. Orang tua itu menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning. Senior, bolehkah saya bertanya apakah Anda yang menciptakan jalur teleportasi kuno itu? Mulan bertanya. Benar sekali. Saat aku tidur di sini, tiba-tiba aku merasa ada garis keturunan manusia yang lahir di tanah paling timur. Karena penasaran, aku pergi untuk melihat dan meninggalkan jalur teleportasi di sepanjang jalan. Aku meninggalkan beberapa kesempatan untuk orang-orang yang ditakdirkan. Sepertinya kalian berdua gadis kecil telah mendapatkannya. Itu bisa dianggap takdir. Kata orang tua itu. Mata Luming dan dua orang lainnya berbinar. Seperti yang diharapkan, dia telah menemukan orang yang tepat. Jalur teleportasi kuno memang diciptakan oleh orang tua ini. Dia telah meninggalkan beberapa peluang di jalur teleportasi kuno, seperti permata Mulan, liontin giok Phoenix Spirit, dan kolam giok keberuntungan itu. Terima kasih atas kebaikanmu, senior.
Mulan dan Feng Ling membungkuk hormat dan dipenuhi rasa terima kasih. Tanpa keberuntungan yang ditinggalkan oleh orang tua itu, potensi dan bakat mereka tidak akan dapat dibandingkan dengan apa yang mereka miliki saat ini, dan kultivasi mereka tidak akan mencapai tingkat mereka saat ini. Bagi mereka, itu setara dengan kelahiran kembali. Karena kalian berdua bertemu, itu sudah takdir. Ini juga kesempatan untukmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kata orang tua itu. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus menyapa senior? Tempat apa ini? Lu Ming lanjut bertanya sambil mengepal tangan. Seperti yang Anda lihat, ini hanyalah sebuah pemakaman. Saya hanyalah seorang penyintas yang beruntung. Saya hanyalah seorang pengumpul mayat dan penjaga makam. Ketika lelaki tua itu berbicara, matanya dipenuhi kesedihan saat dia melihat makam-makam besar itu. Makam-makam besar ini, Lu Ming dan dua orang lainnya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Mereka sangat ingin tahu tentang orang-orang yang dimakamkan di sini tetapi tidak pantas untuk bertanya langsung tentang hal semacam ini. Perlu kalian ketahui bahwa pada akhir era terakhir terjadi perang yang sangat dahsyat. Daratan yang kacau balau hancur dan terlalu banyak orang yang tewas dalam perang tersebut. Mereka adalah para pahlawan yang gugur dalam perang tersebut. Kemampuan saya terbatas dan saya hanya dapat mengumpulkan mereka. Beberapa jasad orang tidak ditemukan, bahkan tulang-tulang mereka pun tidak ditemukan. Penjaga makam tua itu mendesah dalam-dalam. Lu Ming dan dua orang lainnya terkejut. Makam-makam besar ini semuanya diisi oleh orang-orang yang telah gugur dalam pertempuran di era sebelumnya. Orang bisa membayangkan bahwa mereka pastilah pakar-pakar top di era lalu, karena jumlah mereka sangat sedikit. Sekilas, hanya ada beberapa lusin. Senior, apakah semua pembangkit tenaga listrik di era terakhir tewas dalam pertempuran? Lu Ming bertanya lagi. Ada banyak keraguan di hatinya. Jarang sekali menemukan eksistensi yang tertinggal dari era sebelumnya. Tentu saja, dia ingin lebih memahami. Terlebih lagi, lelaki tua ini jelas seorang manusia. Dia tidak punya niat jahat terhadap mereka dan penuh dengan kebaikan. Sebagian besar dari mereka tewas dalam pertempuran. Namun, beberapa dari mereka pergi untuk mencari tahu kebenaran perang. Mengenai kemana mereka pergi, saya tidak tahu. Kata orang tua itu. Kebenaran perang besar saat itu. Senior, apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Ada rumor di dunia luar bahwa itu karena invasi para ahli dari dunia bawah yang menyebabkan runtuhnya benua terpencil. Kata Lu Ming. Di permukaan, sepertinya itu karena invasi dunia bawah. Padahal, tidak sesederhana itu. Lagi pula, Tanah Purba adalah kosmos agung peringkat ke-11 di alam yang. Di sana ada 3 raja manusia, Raja Iblis yang tak tertandingi, dan Raja Magus yang abadi. Bagaimana bisa hancur begitu saja? Hehe. Orang tua itu mencibir sambil berbicara, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Apakah ada rahasia lain di balik layar? Lu Ming bergumam. Ia merasa ada banyak rahasia di balik layar. Seolah-olah ada layar besar yang menutupi kebenaran. Namun, semua itu terlalu jauh darinya. Dengan kultivasinya, dia tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Ini mungkin ada hubungannya dengan permainan antar kosmos besar, atau mungkin juga ada hubungannya dengan rahasia lain yang lebih mengejutkan. Baiklah, jangan bicarakan apa yang terjadi di masa lalu. Jangan selalu terpaku pada masa lalu. Kalian harus melihat ke masa depan. Beberapa dari kalian cukup berbakat. Meskipun ini adalah pemakaman, orang-orang yang dimakamkan di sini semuanya luar biasa. Mereka setidaknya adalah eksistensi dari Dao yang abadi. Mungkin, kalian akan memperoleh kesempatan besar di sini. Tentu saja, apa yang bisa Anda dapatkan akan bergantung pada keberuntungan Anda. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan mundur. Dia tampak berjalan sangat lambat, tetapi dia menghilang dalam sekejap mata. Senior itu tampaknya bukan tubuh aslinya, tetapi perwujudan dari kesadarannya. Huang Ling bergumam. Memang, Lu Ming mengangguk. Ini adalah hal yang wajar. Ini adalah malapetaka besar dari asal mula. Tubuh asli penjaga makam tua itu mungkin telah disegel. Baru saja, hanya kesadarannya yang telah terwujud dan membentuk tubuh. Mari kita berkultivasi di sini terlebih dahulu. Kalian berdua bisa memoles diri di sini. Mungkin kalian bisa melangkah lebih jauh dan mencapai alam ketiga yang melampaui batas. Kata Lu Ming. Dan EBSCP, kedua wanita itu sekarang berada pada puncak tingkat guru surgawi, terobosan kedua.
Di tempat ini, ia dapat memanfaatkan kemauan abadi seorang ahli tertinggi untuk melembutkan tubuh dan jiwanya, serta memurnikan energi asalnya. Mungkin ia dapat meningkatkan kecakapan bertarungnya ke tingkat yang lebih tinggi dan mencapai 3 limit break. Kedua gadis itu mengangguk dan terus melangkah maju beberapa langkah. Semakin jauh mereka melangkah, semakin dekat mereka ke makam besar itu, dan semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Setelah melangkah beberapa langkah ke depan, kedua wanita itu tampaknya telah mencapai batas mereka. Mereka berhenti dan duduk bersila, berkonsentrasi pada kultivasi mereka. Lu Ming terus bergerak maju. Tubuh fisik, jiwa, dan energi asalnya semuanya jauh lebih kuat daripada kedua wanita itu, jadi dia bisa terus bergerak maju. Lu Ming terus melangkah maju hingga tidak jauh dari salah satu makam besar. Ia kemudian duduk bersila dan mulai berkultivasi. Itu memang efektif. Kekuatan tekadnya yang mengerikan terus menekannya dalam upaya untuk melenyapkan tubuh dan jiwa fisik Lu Ming, menghancurkan energi asalnya. Mereka yang kultivasinya atau kekuatannya tidak memadai akan sepenuhnya dilenyapkan oleh tekad ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan penghancur yang mengerikan. Itu karena keberadaan di makam besar itu terlalu kuat saat mereka masih hidup. Setelah mereka meninggal, mereka dipenuhi dengan keengganan, kemarahan, dan niat membunuh. Mereka berubah menjadi keinginan abadi yang mengerikan yang tidak akan pernah hilang dan dapat menghapus segalanya saat mendekat. Namun, ini juga akan mengandung vitalitas. Ini karena mayat-mayat dari para ahli yang tak tertandingi ini dikuburkan di sini. Kekuatan hidup yang mendominasi dalam tubuh mereka perlahan-lahan meluap dan memenuhi seluruh dunia. Jika dia dapat menahan keinginan yang tidak akan pernah pudar itu dan menyerap kekuatan hidup itu, dia akan dapat menjadi semakin kuat. Memang, baru beberapa hari dan Lu Ming merasakan ada pengaruh yang besar. Tubuh fisik dan jiwanya sama-sama merasakan keterbatasan, tetapi sekarang, keduanya masih dapat perlahan-lahan berkembang dan menjadi semakin kuat. Tampaknya batas atas telah meningkat. Tampaknya batas telah ditembus. Lu Ming merasa jika ia dapat menembus batasan ini, tubuh fisik dan jiwanya akan berkembang dan ia akan memasuki dunia baru. Awalnya, langkah ini sangat sulit. Memerlukan banyak saripati alami dan waktu pemolesan yang lama. Namun, di sini, ia dapat merasakan peningkatannya dengan jelas. Ini jelas merupakan tempat terbaik untuk bercocok tanam, tanah suci untuk bercocok tanam. Lu Ming memikirkan Xian Yanxing dan yang lainnya. Bab 5129 Tubuh dan Jiwa. Lu Ming ingin membawa Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya ke tempat kultivasi yang sangat bagus seperti itu. Penatua, Lu Ming menukar penjaga makam yang lama. Tanpa suara, penjaga makam tua itu muncul. Ada apa? Senior, saya ingin membawa lebih banyak orang ke sini untuk berkultivasi. Jadi, saya ingin bertanya apakah senior setuju dengan hal itu. Kata Lu Ming. Bawa lebih banyak orang. Orang tua itu sedikit mengernyit dan berpikir sejenak, lalu berkata, tempat ini telah disegel olehku dan rahasia surgawi telah disembunyikan. Akan sulit bagi makhluk maha kuasa di alam semesta luar untuk mengetahuinya. Namun, begitu terlalu banyak orang masuk, akan sulit bagi rahasia surgawi untuk disembunyikan. Tempat ini mungkin dapat diketahui. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 10 tempat lagi paling banyak. Kau boleh membawa 10 orang lagi, tapi jangan lebih. Semakin banyak orang, semakin sulit menyembunyikan rahasia surgawi. Kata orang tua itu. Junior ini mengerti. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menyampaikan rasa terima kasihnya. Ada puluhan makam besar di sini, dan semua orang abadi dimakamkan di sini. Begitu orang-orang di alam semesta tahu tentang ini, mereka pasti akan mengerumuninya. Setiap pembudidaya abadi yang tertinggal akan menjadi kesempatan besar. Setelah itu, Lu Ming menyuruh Mulan dan Huang Ling untuk tinggal di sini dan berkultivasi sementara dia meninggalkan tempat itu dengan mengikuti jalan semula. Tentu saja, liontin giok Huang Ling akan dipinjamkan kepada Lu Ming terlebih dahulu. Penjaga makam tua itu berkata bahwa bagian kedua dari jalur teleportasi tidak akan ditampilkan tanpa liontin giok itu. Altar pertama yang ditampilkan oleh liontin giok itu akan terus disembunyikan di dalam kehampaan yang gelap setelah mereka diteleportasi. Itu akan menyembunyikan rahasia surga dan mencegah orang-orang menemukannya. Setelah Lu Ming kembali ke alam Dewa Changqing, dia mengirim pesan kepada Xian Yanxing dan yang lainnya. Segera,
Ada total 8 orang Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Gelembung, Dandan, Segudang Dewa, Iblis Tulang, dan Tang Jun. Ada juga murid pertama Lu Ming, Lu Xiangxiang, dan cucunya, Lu Qi. Jumlahnya ada 10 orang. Awalnya, dia ingin memberikan kesempatan ini kepada Lu Shen Huang. Namun, Lu Shen Huang tidak terlalu tertarik untuk berkultivasi. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming memutuskan untuk tidak melakukannya. Di sisi lain, Lu Qi sangat berbakat dan tidak kalah dengan Lu Shen Huang. Dia memiliki kemauan yang kuat dan pekerja keras dalam kultivasinya. Dia lebih cocok daripada Lu Shen Huang. Sayang sekali hanya ada 10 tempat. Kalau tidak, Lu Ming pasti ingin membawa murid keduanya, Ouyang Moli. Dia baru bisa memikirkan caranya kemudian. Misalnya, ketika mereka hampir selesai berkultivasi, beberapa orang lain akan masuk untuk berkultivasi. Kelompok yang beranggotakan 10 orang mengikuti Lu Ming ke tempat pemakaman abadi. Ini adalah nama yang diberikan Lu Ming untuk daerah ini karena tempat itu merupakan tempat para pembudidaya abadi dimakamkan. Ini benar-benar tempat yang bagus. Mata Dandan berbinar. Saya ingin menciptakan pelindung tulang tak terkalahkan di sini, yang lebih kuat dari tulang abadi leluhur yang kembali dari kerangka kosmos agung. Bon sangat percaya diri. Semua orang menyebar dan duduk bersila untuk berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, beberapa dekade telah berlalu. Mereka mengesampingkan kekacauan alam semesta dan bercocok tanam dalam damai. Kemajuan setiap orang sungguh luar biasa. Terutama yang lainnya, jiwa dan raga mereka belum ditempa oleh panggung penginjak surga, jadi mereka awalnya sangat lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan kultivasi mereka. Namun, di tempat ini, tubuh fisik dan jiwa mereka terus-menerus dipoles dan ditingkatkan dengan cepat. Adapun Lu Ming, dia juga telah memperoleh banyak hal. Sayangnya, tubuh dan jiwanya belum menembus batas. Dia masih memiliki banyak kekurangan. Pada awalnya, mereka masih memiliki jarak yang cukup jauh dengan makam-makam besar. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan beradaptasi dengan lingkungan di sana dan perlahan-lahan dapat mendekati makam-makam besar itu. Bahkan, dia bisa berjalan bebas di tempat ini. Mereka menemukan bahwa ada total 32 makam besar di sini, dan masing-masing dari makam itu memancarkan aura yang mengejutkan. Seorang ahli yang tak tertandingi dimakamkan di masing-masing makam. Hal ini membuat orang-orang menghela nafas. Bahkan jika dia adalah seorang guru yang tak tertandingi yang telah melampaui alam semesta dan menjadi abadi, dia tetap akan jatuh suatu hari nanti. Tak seorang pun bisa benar-benar abadi. Meskipun umur seseorang tidak terbatas, masih banyak bencana yang datang, seperti bencana pembunuhan dari makhluk kuat lainnya. Jika seseorang tidak cukup kuat dan tidak dapat bertahan hidup, mereka akan tetap mati. Terlebih lagi, meskipun ada batu nisan di depan makam-makam besar ini, tidak ada kata-kata di batu nisan itu. Batu-batu itu benar-benar kosong, dan tidak diketahui apa yang dikubur di dalamnya. Wah! Lu Ming melangkah maju dan tiba di depan batu nisan sebuah makam besar. Dia berada kurang dari 100 meter dari makam besar itu. Pada titik ini, keinginan yang dipancarkan dari makam besar itu bahkan lebih mengerikan. Lu Ming memejamkan matanya seolah-olah yang ada di depannya bukanlah sebuah makam besar, tetapi seorang pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang duduk bersila, memberinya tekanan yang mengerikan. Kaca, Lu Ming dapat merasakan tulang-tulangnya retak, otot-ototnya gemetar, dan seluruh tubuhnya sakit. Ia merasakan seakan-akan dirinya telah dilemparkan ke dalam tungku perapian, terus-menerus dimurnikan oleh tungku itu, memurnikan hal-hal yang tidak berguna, memurnikan kotoran-kotoran, memurnikan tubuh dan jiwanya. Pada saat ini, Lu Ming merasa dirinya telah meleleh. Tubuh dan jiwanya melebur menjadi partikel-partikel dan sel-sel kecil. Setiap sel tersebar dan disempurnakan. Pada saat yang sama ketika penempaan, ada vitalitas yang kuat di dunia yang diserap oleh setiap sel dalam tubuh Lu Ming. Setiap sel dalam tubuh Lu Ming tumbuh dan membaik. Pada saat ini, Lu Ming telah berubah menjadi bola cahaya di mata yang lain. Mereka bahkan tidak bisa melihat wujud manusianya. Ada apa dengan Lu Ming? Yang lainnya sangat khawatir dan mereka berjalan menuju Lu Ming. Lu Ming, Tuan Muda, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya berteriak, takut kalau Lu Ming mengalami kecelakaan. Lagi pula, Lu Ming terlalu dekat dengan makam besar itu. Dia tidak tahu apakah akan ada masalah yang menakutkan. Tanpa suara,
Lelaki tua itu muncul. Jangan takut, dia sedang menerobos. Kata orang tua itu. Terobosan. Mungkinkah Luming akan menerobos ke tahap akhir alam asal? Mulan terkejut. Dia tahu bahwa Luming baru saja menerobos ke alam asal tahap tengah beberapa dekade yang lalu. Dia akan menerobos lagi secepat ini. Ini bukan terobosan dalam kultivasi, tetapi terobosan dalam tubuh dan jiwa fisik. Mereka telah melangkah ke tingkat baru, menjadi reinkarnasi dan reinkarnasi. Kata orang tua itu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Semua orang bingung. Kesengsaraan jasmani dan kesengsaraan jiwa, apa artinya? Di atas asal mula, ada alam khusus yang disebut kesengsaraan abadi. Setiap makhluk hidup yang ingin menjadi abadi di jalan yang benar harus melewati alam ini. Selama mereka melewati 9 kesengsaraan abadi, mereka dapat memverifikasi dao mereka dan menjadi abadi. Ada 9 tingkatan kesengsaraan abadi, dan setiap tingkatan lebih berbahaya daripada tingkatan sebelumnya. Setiap tingkatan memiliki 3 tingkatan, yaitu kesengsaraan, petir, api, dan pembusukan. Setelah Anda melewatinya, tubuh dan jiwa Anda akan berubah, seperti kehidupan baru, dan menjadi sangat kuat. Ini adalah tubuh kesengsaraan dan jiwa kesengsaraan. Orang tua itu menjelaskan. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka memiliki pemahaman samar tentang kesengsaraan abadi, dan ini adalah waktu terbaik untuk belajar. Setiap kultivator yang memiliki niat untuk menjadi abadi akan memberikan perhatian khusus pada alam kesengsaraan abadi. Setelah mendengar ini, mereka mengerti bahwa kesengsaraan tubuh dan kesengsaraan jiwa mengacu pada transformasi tubuh dan jiwa setelah melewati kesengsaraan abadi. Bab 5130, Rahasia Kesengsaraan Abadi. Tubuh dan jiwa akan berubah setiap kali kesengsaraan abadi ke-9 berlalu. Setelah kesengsaraan abadi ke-9, tubuh dan jiwa dapat melampaui alam semesta dan menjelajahi kekacauan, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Sekarang setelah Luming membuat terobosan, tubuh dan jiwanya setara dengan makhluk hidup yang telah melalui satu kesengsaraan abadi. Tidak buruk bahwa dia telah mencapai level ini di alam timbal balik. Kata orang tua itu. Kerumunan orang mula-mula terkejut, kemudian terdiam. Standar orang tua ini terlalu tinggi. Tubuh dan jiwa seseorang yang mengalami resiprositas setara dengan seseorang yang telah melalui kesengsaraan abadi. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Anda harus ingat bahwa jika Anda ingin menjadi abadi, tubuh dan jiwa Anda sangatlah penting. Tentu saja, ada juga kekuatan sumber asal. Tubuh, jiwa, dan kekuatan asal adalah fondasi untuk membuktikan jalan dan menjadi abadi. Semuanya harus berjalan beriringan dan tidak boleh ada yang kurang. Hanya ketika ketiganya sangat kuat, seseorang dapat bertahan dari kesengsaraan abadi. Jika seseorang tidak berhasil melewatinya, ia akan dihancurkan oleh kesengsaraan abadi dan tidak akan ada yang tersisa. Orang tua itu memperingatkan. Terima kasih banyak atas bimbingan senior. Wajah semua orang tampak serius. Jelas bahwa penjaga makam tua itu sangat menghargai mereka. Faktanya, itu benar. Setelah beberapa lama mengamati, lelaki tua itu sangat puas dengan karakter mereka. Mereka semua berbakat dan merupakan masa depan alam semesta. Itulah sebabnya dia bersedia memberi mereka petunjuk. Di antara kalian semua, kecuali Luming, tubuh dan jiwa fisik yang lain terlalu lemah. Mereka jauh dari standar. Dalam kondisi Anda saat ini, kemungkinan gagal sangat tinggi setelah Anda memulai kesengsaraan abadi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda kurang bimbingan di masa lalu dan pergi ke arah yang salah sejak awal. Anda mengutamakan kultivasi dan mengabaikan tubuh dan jiwa fisik. Namun, belum terlambat untuk berubah sekarang. Anda dapat memoles tubuh dan jiwa fisik Anda di sini. Saya yakin Anda akan segera menyusul. Akan lebih baik lagi jika aku dapat mengolah tubuh kesengsaraan dan jiwa kesengsaraan. Misalnya, Luming telah membuat terobosan sekarang, dan tubuh dan jiwanya setara dengan tubuh dan jiwa yang telah melalui satu kesengsaraan abadi. Kemudian, ketika dia benar-benar mulai melewati kesengsaraan abadi pertama tidak akan terlalu sulit baginya. Namun, energi aslinya sangat kuat. Begitu dia mencapai tingkat lanjut, kekuatan kesengsaraan abadi akan menjadi lebih kuat. Tubuh dan jiwanya perlu lebih kuat untuk lebih percaya diri. Kata orang tua itu, "Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatan asal juga sangat penting? Mengapa ketika kekuatan asal mencapai tingkat yang lebih tinggi, kekuatan kesengsaraan abadi juga akan menjadi lebih kuat?"
Xian Yanxing dengan tajam menangkap hal ini dan bertanya. Yang lainnya juga tampak bingung. Setiap tingkatan kesengsaraan abadi dibagi menjadi 3 babak, guntur, api, dan pembusukan. Kesengsaraan api dan pembusukan lahir dari energi asal. Semakin kuat energi asal, semakin kuat pula kedua kesengsaraan itu. Kata orang tua itu. Semua orang saling memandang. Mungkinkah seperti ini? Jika memang demikian, mengapa masih banyak orang yang berupaya meningkatkan level energi asalnya? Kalau dia pertahankan energi asalnya pada level rendah, bukankah kekuatan kesengsaraan abadi akan lebih kecil? Bukankah peluangnya untuk melewati kesengsaraan akan lebih tinggi? Seolah-olah dia telah melihat keraguan semua orang, penjaga makam tua itu memperlihatkan senyum langka dan berkata, apakah menurutmu semakin rendah level energi asal, semakin tinggi peluang untuk melewati kesengsaraan abadi? Memang, beberapa kesengsaraan pertama lebih mudah untuk dilewati. Namun, semakin jauh Anda melangkah, semakin kuat pula kesengsaraan abadi itu. Semakin tinggi energi asal, semakin kuat pula kesengsaraan abadi itu di awal, tetapi itu juga akan semakin melunakkan Anda. Setelah melewatinya, Anda akan semakin bertransformasi dan meningkat. Dengan cara ini, Anda akan semakin percaya diri menghadapi kesengsaraan abadi di kemudian hari. Semakin rendah energi asal, semakin mudah beberapa kesengsaraan pertama, tetapi peningkatannya akan lebih kecil. Dalam kesengsaraan abadi berikutnya, tidak mungkin aku bisa bertahan. Aku pasti akan mati. Jadi begitulah adanya. Semua orang mengerti. Pada level kesengsaraan abadi, kekuatan sumber asal tingkat rendah memiliki keunggulan di awal. Kekuatan kesengsaraan abadi akan lebih lemah, tetapi itu tidak cukup untuk meredam dan meningkatkan kekuatan seseorang. Saat kesengsaraan abadi menjadi semakin kuat, hanya kematian yang akan menunggunya. Oleh karena itu, ia harus berusaha keras untuk meraih posisi yang lebih unggul. Semua kultivator tahu bahwa semakin tinggi level energi asal, semakin kuat pula kekuatan kesengsaraan abadi. Namun, untuk membuktikan dao mereka dan menjadi dewa, mereka harus mencapai level energi asal yang lebih tinggi. Setelah melewati kesengsaraan abadi, tidak ada jalan untuk kembali. Bahkan jika Anda ingin bertahan pada tahap tertentu dan tidak berhasil, Anda tidak bisa. Seiring berjalannya waktu, bahkan jika Anda tidak melewati kesengsaraan abadi sendiri, kesengsaraan abadi akan datang dengan sendirinya. Oleh karena itu, jika Anda ingin membuktikan dao Anda dan menjadi abadi, tidak ada keberuntungan yang bisa dibicarakan. Anda harus menjadi yang terkuat dalam semua aspek. Oleh karena itu, ketika Anda berkultivasi di masa depan, Anda tidak hanya tidak boleh mengabaikan tubuh dan jiwa fisik Anda, tetapi Anda juga harus memoles energi asal Anda. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus meningkatkannya tanpa ragu-ragu dan menjalani kesengsaraan abadi yang paling kuat untuk mencapai dao abadi. Orang tua itu memperingatkan, terima kasih banyak atas bimbingan senior. Semua orang membungkuk dan mengucapkan terima kasih padanya. Setelah mendengarkan perkataan orang tua itu, mereka memperoleh banyak manfaat. Mereka memiliki pemahaman yang belum pernah ada sebelumnya tentang kesengsaraan abadi, dan mereka memiliki arah yang lebih baik untuk kultivasi mereka di masa depan. Yang kuat akan selalu kuat. Hanya dengan menjalani kesengsaraan abadi yang terberat dan pelatihan yang paling keras, seseorang akhirnya dapat melampaui dan menjadi abadi. Tidak ada jalan pintas ke jalan ini. Meskipun beberapa kesengsaraan abadi pertama lebih mudah bagi energi asal tingkat rendah, ia pasti tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan abadi berikutnya. Ia akhirnya akan mati. Dan makhluk semacam ini, tanpa diragukan lagi, adalah yang terlemah di antara makhluk yang setingkat. Pemuda ini akan berhasil. Orang tua itu berbicara lagi. Tatapan semua orang tertuju pada Lu Ming secara serentak. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya berhasil menerobos. Tubuhnya tidak terlihat seperti hujan cahaya tetapi mengembun bersama. Lu Ming tampak sama seperti sebelumnya, kecuali ada lapisan cahaya merah tua di permukaan tubuhnya. Aura mengerikan terpancar darinya, membuat Xian Yanxing dan yang lainnya merasakan tekanan yang kuat. Lu Ming tidak melepaskan kultivasinya dan energi asalnya tertahan. Namun, dia memancarkan aura yang sangat menakutkan, seolah-olah seekor binatang buas dari zaman kuno telah dihidupkan kembali. Cahaya merah ini disebut cahaya kesengsaraan. Setiap makhluk hidup yang telah melampaui kesengsaraan abadi akan memancarkan cahaya kesengsaraan dari tubuh dan jiwa mereka. Si kecil ini memilikinya terlebih dahulu. Orang tua itu menjelaskan. Pada saat ini,
Lu Ming menghela napas panjang lega. Kemudian, cahaya merah malapetaka di tubuhnya menghilang. Dia tampak sepenuhnya normal. Namun, Lu Ming tahu bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat lagi. Dengan satu pikiran, seluruh tubuhnya bersinar. Jiwa yang tinggal di setiap sel dengan cepat berkumpul menuju akar asal. Kemudian, jiwa yang lengkap muncul di akar asal. Jiwanya sangat kokoh dan ada lapisan cahaya kesengsaraan merah di atasnya. Sekarang, jiwa Lu Ming berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Bab 5131, Warisan Dao Abadi. Sekarang, jiwa Lu Ming berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, bahkan jika dia menghadapi serangan jiwa Holy yang tak tertandingi, Lu Ming tidak perlu menyebarkan jiwanya ke setiap sel. Bahkan jika dia mengumpulkan jiwa yang lengkap, Holy yang tak tertandingi tidak dapat melakukan apapun pada Lu Ming. Kekuatan fisikku juga meningkat berkali-kali lipat. Lu Ming bergumam. Ia punya firasat bahwa ia bisa mengalahkan makhluk biasa di tahap awal sampai mati hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Dulu, hal ini tidak terbayangkan. Dalam pertempuran masa lalu, ia terutama mengandalkan energi tabu atau energi asal. Namun sekarang, ia dapat membunuh makhluk timbal balik awal hanya dengan tubuh fisiknya, tanpa menggunakan kekuatan asal apapun. Dan ini baru terobosan terbarunya. Jika dia mengumpulkan lebih banyak waktu, dia akan menjadi lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa tubuh fisiknya telah meningkat berkali-kali lipat. Dengan tubuh fisik dan jiwanya saat ini, akan mudah baginya untuk melewati kesengsaraan asal. Tubuh dan jiwa yang telah melalui satu kesengsaraan abadi bukan hanya untuk pertunjukan. Walaupun tubuh fisiknya hanya dapat membunuh makhluk alam asal tahap awal, itu sangat membantu kekuatan tempur Lu Ming secara keseluruhan. Dulu, saat menggunakan energi asal, ia khawatir tubuhnya tidak akan mampu menahannya dan jiwanya akan hancur oleh energi asal. Oleh karena itu, ia selalu harus menggunakan sebagian energi asal untuk melindungi tubuh dan jiwanya. Dengan cara ini, sulit untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, sekarang hal itu tidak perlu dilakukan lagi. Tubuh dan jiwanya sudah sangat kuat sehingga ia dapat mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa khawatir energi asal akan melukai tubuh dan jiwanya. Tubuh dan jiwa bagaikan tangki air, dan energi asal adalah air dalam tangki. Jika airnya terlalu kuat dan tangki air tidak cukup kuat, tangki akan pecah jika air di dalam tangki berputar dan menghantamnya. Namun, kini tangki air itu telah diperkuat dan tidak dapat dihancurkan. Air di dalam tangki dapat berputar dan menyerang sesuka hati, tetapi tidak dapat melukai tangki. Dengan cara ini, kekuatan tempur Lu Ming secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Lingkungan di sini sangat bagus. Bukan tidak mungkin bagi kalian untuk mencapai tahap ini. Semoga beruntung, anak-anak, kata lelaki tua itu. Kemudian, dia melangkah maju dan menghilang ke kedalaman benua. Lu Ming, bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja. Kelompok itu berkumpul bersama. Lu Ming berbagi pikiran dan wawasannya, lalu mereka berpisah lagi dan mulai berkultivasi, memoles tubuh dan jiwa fisik mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Tubuh dan jiwa setiap orang semakin kuat dari hari ke hari. Pada saat yang sama, mereka mulai terbiasa dengan lingkungan di sini, dan mereka dapat bergerak lebih bebas. Asyik, pada hari ini, sebuah makam besar tiba-tiba bergetar dan memancarkan cahaya warna-warni yang indah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Seluruh makam itu bersinar dan ada sebuah sosok di langit. Itu adalah seorang wanita. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi dari sosoknya, orang bisa tahu bahwa dia benar-benar cantik tiada taraf. Wanita itu berdiri di atas makam besar, setinggi langit. Dia dikelilingi oleh ki iblis yang tak terbatas, memancarkan aura agung yang tampaknya melampaui segalanya dan abadi. Ada sosok lain yang berdiri di dasar makam. Itu adalah Xie Nianxing. Xie Nianxing berdiri di depan makam besar itu. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan sebuah prasasti batu melayang di atas kepalanya. Itu adalah prasasti iblis yang tak terbatas. Pada saat ini, sosok di kuburan itu tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya, atau lebih tepatnya, partikel, dan bergegas menuju Xie Nianxing, memasuki tubuhnya. Xie Nianxing duduk bersila dan memejamkan mata. Prasasti iblis tak terbatas itu masih melayang di atas kepalanya. King kecil, Lu Ming khawatir dan melangkah maju. Akan tetapi,
Penjaga makam tua itu muncul di hadapan Lu Ming tanpa bersuara dan menghalangi jalannya. Jangan khawatir, gadis ini sangat beruntung. Dia menerima warisan. Kata orang tua itu. Warisan, mungkinkah itu harta benda? Penggarap abadi itu tidak mati, dan ada jiwa yang tersisa. Dandan berjalan mendekat dan bergumam. Faktanya, ini juga yang dikhawatirkan orang lain. Karena situasi saat ini benar-benar tampak seperti sisa jiwa ahli yang tak tertandingi di makam besar telah tertinggal dan akan merasuki seseorang. Mereka tidak bisa tidak khawatir. Lagi pula, ada ahli-ahli yang tak tertandingi yang dimakamkan di setiap makam di sini. Biar ku beritahu, semua makhluk yang terkubur di sini sudah mati. Mereka benar-benar musnah. Bahkan tidak ada sedikit pun keinginan abadi mereka yang tertinggal, apalagi jiwa yang tersisa. Orang tua itu mendesah. Namun, untungnya mayat mereka diawetkan. Pada tingkat itu, bahkan jika mereka mati dan jiwa mereka hancur total, jalur kultivasi mereka terukir dalam di sel-sel tubuh mereka. Dalam keadaan normal, mereka akan mati bersama tubuh mereka sampai mereka membusuk dan menghilang dari dunia. Namun, dalam keadaan khusus, itu akan diaktifkan. Jelas, keberadaan itu tidak mau menyerah. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak ingin kehilangan warisannya. Tentu saja, gadis kecil bernama Xian Yanxing itu memiliki kedekatan dengan keberadaan itu dan memperoleh sudut senjatanya saat dia masih hidup. Kata orang tua itu. Begitulah adanya. Semua orang menyadari dan merasa lega. Mata Lu Ming terpaku pada prasasti iblis yang tak terbatas. Mungkinkah prasasti iblis tak terbatas itu merupakan salah satu senjata makhluk di dalam makam tersebut? Teman-teman kecil, kalian semua juga harus bekerja keras. Ada lebih dari 30 ahli yang tak tertandingi yang dimakamkan di sini. Mereka semua adalah orang-orang yang dapat menelan dunia dan mengejutkan suatu daerah saat mereka masih hidup. Bagaimana mungkin mereka bersedia untuk tetap diam? Bahkan jika mereka mati total, mereka mungkin menemukan cara lain untuk menemukan penerus, mewariskan jubah mereka, dan berjuang atas nama mereka. Kalian semua memiliki kesempatan. Orang tua itu berbicara lagi, suaranya penuh godaan. Mata semua orang berbinar, lalu ada api di dalam diri mereka. Orang-orang terlemah yang dikubur di sini adalah para dewa, dan bahkan ada raja para dewa. Jika seseorang bisa mendapatkan warisan mereka, manfaatnya akan tak terbayangkan, dan akan memengaruhi kehidupan seseorang. Tidak mudah untuk mendapatkan warisan dari keberadaan itu. Anak-anak kecil, bekerja keraslah. Terserah kamu apakah kamu ditakdirkan. Orang tua itu tersenyum, memperlihatkan gigi kuningnya, lalu menghilang. Hati semua orang gatal. Kemudian, mereka berpencar dan memilih makam besar sesuai dengan indera mereka. Mereka kemudian berkultivasi di bawah makam besar tersebut. Lu Ming juga memilih makam besar dan duduk bersila, menggunakan tekad yang dipancarkan oleh makam besar itu untuk melatih dirinya. Namun, setelah setahun, tidak ada reaksi dari makam besar itu. Sepertinya aku tidak ditakdirkan untuk berada di sini. Ayo kita pindah ke tempat lain. Lu Ming bergumam dan memutuskan untuk mencoba kuburan yang berbeda. Begitu pula dengan yang lainnya. Setelah setahun, makam yang mereka pilih tidak ada yang menanggapi, jadi mereka semua pindah ke makam lain. Asyik, tiba-tiba, ada beberapa gerakan. Salah satu makam besar itu bersinar, dan sebuah sosok muncul di sana. Sosok itu memancarkan cahaya suci, dan jelas bahwa sosok itu adalah seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Dan di bawahnya, ada sosok lain. Tang Jun.